Jaksa penuntut umum menolak eksepsi atas kelima terdakwa kasus pungli di Pantai Cemara, Pulau Kapuk, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Penolakan tersebut disampaikan Sidki Nur Salsa sebagai JPU dalam sidang ketiga perkara tersebut di Pengadilan Negeri Janto pada Rabu 9 Februari 2022. Dalam wawancara langsung kepada Dialeksis, Sidki menolak mentah-mentah eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum pada sidang sebelumnya. Karena menurutnya, penasihat hukum kurang mencermati isi dari dakwaan yang telah diberikan pada sidang pertama kasus tersebut. Kami menolak seluruhnya eksepsi dari penasihat hukum karena menurut kami penasihat hukum kurang mencermati isi dari dakwaan kami. Bahkan yang penasihat hukum sampaikan tersebut itu semuanya tuh fakta material. Nah, fakta material ini kan dalam KUHP harus dibuktikan terlebih dahulu dia dalam persidangan. Nah, oleh karena itu tentu sesuai dengan KUHP dan aturan yang lain, kami tetap secara penuh menolak eksepsi dari penasihat hukum. Tak hanya itu, Sidki menduga adanya aktor lain yang mendalangi di balik aksi pungli kelima terdakwa. Ya, kalau kita lihat dari polanya, dari keterangan terdakwa dan saksi di dalam berkas perkara, itu tidak mungkin mereka berjalan sendiri. Pasti ada pihak-pihak yang mengkoordinir. Hanya saja pihak yang mengkoordinir ini belum sempat dilidik sama pihak penyidik, sehingga belum ketemu siapa pelakunya. Itu kan Kementerian Pariwisata sudah menetapkan tarif dan juga tiket, dan itu secara resmi. Namun kejadian ini sudah berlangsung cukup lama dan baru sekarang nih ada yang melapor nih. Nah, artinya tidak mungkin pungutan liar itu terjadi di ruang publik namun tidak diketahui oleh banyak orang. Itu tidak mungkin. Nah, makanya itu saya lihat ada indikasi bahwa ini tidak berjalan sendiri, ada yang mengaturnya. Dan juga keterangan dari para tersangka itu bahwa ada orang lain juga yang ikut terlibat dalam pungutan liar ini. Hanya saja ketika teman-teman penyidik melakukan penggerebekan dan penangkapan, pihak-pihak yang disebutkan oleh tersangka yang sudah kita sidang hari ini itu belum ditemukan sama penyidik. Menyebutkan ada 5 nama lagi, artinya totalnya 10 ya. Ada 10 harusnya, cuma belum ditemukan. Makanya itu ketika berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan, kami tidak ada pilihan lain yaitu menahan para tersangka. Tujuannya apa? Untuk mengamankan barang bukti, untuk juga agar membuat perkara ini terang. Siapa yang mengkoordinir, siapa pihak yang terlibat, sehingga kita bisa mencapailah keadilan di masyarakat gitu. Dari Janto, Ahmad Nur Salam, Dialeksis TV.